Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, berikut adalah penjelasan tentang materi kita yang kedua, tentang asal-usul sejarah dan proses berdirinya Daulah atau dinasti Umayyah. Mungkin kalian masih asing dengan kata-kata Daulah atau dinasti Umayyah karena memang di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah materi ini belum diajarkan. Untuk itu tolong diperhatikan benar-benar materi ini, karena ini adalah kelanjutan dari kepemimpinan Islam semenjak Rasulullah, kemudian 4 khalifah atau 4 khulafaur rasyidin, dan yang berikutnya yaitu yang kita pelajari hari ini yaitu dinasti atau Daulah Umayyah. Ini adalah indikator dalam materi ini supaya kalian nanti bisa menjelaskan asal-usul Umayyah, menjelaskan sejarah dan proses berdirinya Bani Umayyah, dan bisa menyebutkan nama-nama khalifah Bani Umayyah. Asal-usul Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah berasal dari pemimpin kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdisyam bin Abdul Manaf. Umayyah berasal dari keluarga yang kaya raya, sehingga dalam setiap persaingan selalu mendapat kemenangan. Sedangkan Bani Hasyim dari keluarga yang sederhana, namun memiliki ketajaman berpikir dan cakap dalam memimpin. Memang sebelum Islam datang, ini ada 2 bani ini anak-anak, itu yang sangat menonjol di kalangan masyarakat, Bani Hasyim dan Bani Umayyah. Bani Hasyim ini adalah bani keturunan dari Nabi Muhammad, sedangkan Bani Umayyah adalah keturunan dari seperti Utsman bin Affan dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sesudah Islam datang, persaingan antara Bani Umayyah dan Bani Hasyim mengarah kepada persaingan konfrontasi atau permusuhan. Bani Umayyah menentang Rasulullah, sedangkan Bani Hasyim menjadi pendukung utama terhadap perjuangan Rasulullah. Keturunan Bani Umayyah masuk Islam setelah terjadi Fathu Mekah, kira-kira 10 tahun setelah penaklukan kota Mekah. Selanjutnya kita akan bahas tentang siapakah Muawiyah itu. Muawiyah adalah putra Abu Sufyan bin Harb, dan Harb adalah putra dari Umayyah. Ia lahir 15 tahun sebelum Hijriah dan masuk Islam kira-kira umur 23 tahun pada masa penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah oleh kaum muslimin. Peranan Muawiyah sebelum menjadi khalifah yaitu 1. Pada masa Rasulullah, Muawiyah sebagai anggota penulis wahyu dan meriwayatkan hadis baik dari Rasulullah langsung ataupun dari sahabat. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Muawiyah ikut berjuang menumpas kaum murtad, nabi-nabi palsu, dan orang yang enggan membayar zakat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Muawiyah diangkat menjadi gubernur Yordania. Sedangkan pada masa Utsman bin Affan, Muawiyah diangkat menjadi gubernur Syam atau Suriah. Memang banyak sekali jasa dari seorang Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Sejarah dan proses berdirinya Daulah Umayyah. Nama Bani Umayyah diambil dari nama nenek moyang Muawiyah, yaitu Umayyah bin Abdul Syam. Antara Muawiyah keturunan Umayyah dengan Alawiyin keturunan Ali adalah saudara dekat, karena keduanya bertemu pada kakek yang sama, yaitu Abdul Manaf. Kelompok Bani Umayyah sejak semula sudah menginginkan jabatan sebagai khalifah, tapi karena sebagian besar dari mereka dan tokoh-tokohnya memeluk Islam setelah pembebasan kota Mekah, maka terhalanglah jalan mereka untuk menduduki jabatan tersebut. Akan tetapi dengan tampilnya Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga, maka terbukalah pintu bagi Muawiyah
untuk meniti karirnya di bidang pemerintahan. Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan diangkat menjadi gubernur di seluruh wilayah Suriah dengan alasan: 1. Muawiyah bin Abi Sufyan berkepribadian kuat. 2. Mempunyai sifat jujur. 3. Termasuk orang dermawan. 4. Termasuk orang yang ahli dalam bidang politik. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Namun ternyata tidak semua kaum muslimin mau membaiatnya, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib jika para pembunuh Utsman tidak diadili. Akan tetapi bagi Ali mengadili para pembunuh Utsman bukan hal yang mudah karena dilakukan oleh banyak orang. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam, yaitu terbentuklah 3 golongan besar. 1. Kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. 2. Kelompok Aisyah binti Abu Bakar. Yang ketiga, kelompok Ali bin Abi Thalib atau dikenal dengan kelompok Syiah. Akibat perpecahan tersebut, maka terjadilah pertempuran antara umat Islam. Di antaranya 1. Perang Jamal atau Perang Berunta. Perang Jamal adalah perang antara Aisyah, Zubair, Tolha dengan kelompok Ali bin Abi Thalib karena hasutan Abdullah bin Saba, seorang tokoh munafik yang mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair atau anak angkat Aisyah dialah yang berhak menduduki jabatan khalifah. Pada pertempuran ini, Khalifah Ali bisa mengatasi dan memenangkannya. 2. Terjadilah Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang antara Khalifah Ali dengan Muawiyah karena adanya keinginan kuat Muawiyah untuk menuntut balas atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Perang Siffin berakhir dengan tawaran Muawiyah kepada Khalifah Ali untuk berunding mengenai kepemimpinan Islam. Perundingan ini disebut dengan peristiwa Tahkim Daumatul Jandal. Dalam perundingan ini pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Pada awalnya, kedua belah pihak bersepakat menurunkan Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing, dan selanjutnya jabatan khalifah diserahkan pada kaum muslimin. Akan tetapi, pihak Muawiyah mengkhianatinya. Hasil kesepakatan dengan menyatakan Muawiyah sebagai gubernur Syam diangkat menjadi khalifah untuk menggantikan Ali bin Abi Thalib. Beberapa tahun setelah Tahkim, Khalifah Ali terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sebagai penggantinya dipilih anaknya yang bernama Hasan bin Ali sebagai khalifah. Namun, berkat kecerdikan Muawiyah, akhirnya setelah memangku jabatan selama kurang lebih 3 bulan, karena tidak mampu menghadapi tekanan, akhirnya Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan 3 syarat. Apa saja syaratnya? 1. Muawiyah harus memberi jaminan keselamatan kepada Hasan dan keluarganya. 2. Muawiyah harus menjaga keselamatan dan nama baik Ali bin Abi Thalib. 3. Setelah Muawiyah wafat, penentuan khalifah harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Setelah mencapai kesepakatan dan Muawiyah menerima syarat tersebut, maka Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa penyerahan jabatan itu disebut dengan peristiwa Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Peristiwa tersebut mengukuhkan Muawiyah sebagai khalifah
dan menandai berdirinya dinasti Daulah Umayyah. Kemudian Muawiyah memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus atau Suriah. Setelah dipimpin Muawiyah, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, yaitu dari sistem demokrasi yang selama ini diajarkan oleh Rasulullah dan 4 Khulafaur Rasyidin diganti menjadi sistem monarki atau sistem kerajaan. Adapun ciri-ciri sistem monarki atau kerajaan adalah: 1. Raja adalah penguasa tunggal yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat. 2. Raja memiliki hak penuh untuk menentukan dan melaksanakan suatu ketetapan hukum sesuai dengan kemauan sendiri. 3. Rakyat berfungsi sebagai pembantu raja yang harus dimuliakan, dimakmurkan, dan dicukupi semua kebutuhan. 4. Semua pendapat dan keinginan rakyat hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan. Yang kelima, terjadi pengangkatan putra mahkota. Nah, ini adalah 14 khalifah yang memimpin dari dinasti Umayyah. Kalau dilihat namanya jelas ini adalah sistem keturunan. Jadi anaknya Muawiyah punya anak Yazid bin Muawiyah, ini adalah anak dari Muawiyah. Muawiyah bin Yazid ini adalah anak dari Yazid bin Muawiyah, dan begitu seterusnya. Ada 14 khalifah yang memerintah dinasti Umayyah ini. Sekian dulu anak-anak, ditunggu bagian yang kedua. Kita lanjut diskusi kelas ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.